Halo guys, ketemu lagi dengan saya Basdul. Saya akan berbagi pengalaman saya kepada Anda tentang cara mengatasi masalah pada dinamo servo. Untuk kasus yang pertama adalah ketika Anda menyalakan dinamo servo ini, jika Anda tekan tombol on ini, langsung turun MCB pada meteran PLN Anda, maka terjadi korsleting listrik. Selanjutnya, untuk BCB modul seri TH-T9BD, cara analisanya adalah periksa ini guys, screen guys, menggunakan OHM skala X1. Juga ini guys, resistor guys, 500 OHM. Apakah nilainya kurang lebih 55%? Kalau cuma beda 5% nggak apa-apa guys. Nah, ini juga kadang di sini bukan resistor tapi NTC. Terus yang ketiga, periksa ini guys, dioda sisir guys, dioda bridge. Nah, ini Anda lepas guys, bisa Anda lepas, Anda periksa pakai avometer ini. Tapi kalau Anda pengen mudah, bisa menggunakan ini guys, multifunction tester TC1 atau ESR. Yang ini adalah kapasitor, jadi nomor 1 periksa ini, 2 ini, 3 ini. Nah, ini keempat periksa, terus ini kelima, ini keenam, milar ini, lalu periksa ini juga, lalu periksa ini juga, lalu periksa ini juga guys. Nah, kapasitor ini guys, ini kapasitornya 330 mikrofarad 450 volt sama. Lalu ini guys, milar guys, milar 223 yakni 22 nanofarad. Ini periksa juga guys, ini kurang lebih adalah primer catu daya guys. Kalau sudah di sini sudah sekunder guys. Jadi itu adalah pengalaman saya ketika mengalami modul short. Jadi saya kemarin waktu memperbaiki modul ini ketika terpasang, dinyalakan ini on, tombol on ini, MCB meteran langsung turun, langsung jatuh. Nah, akhirnya apa? Saya cek, yang rusak ininya guys, milar ini guys, milar ini. Saya ambilkan sebentar guys milarnya guys. Jadi ini guys, milarnya yang rusak di sini guys. Ini adalah milar 102M, yakni milar 1 nanofarad dengan voltase 400. Milar ini berada di sini guys. Ini kapasitor non polar guys ya. Jadi sewaktu saya periksa, nilainya turun guys. Nah, ini guys, ungenau damage part, jadi rusak guys. Lalu saya tes kedua pakai alat ini guys. Pilih yang NF guys, kapasitor. Nah, ketemunya 0,038 nanofarad.
artinya cuma 39 picofarad, yakni nilainya sudah turun guys, jadi harus diganti ini guys ya. Lalu yang menjadi kenapa kok Milar, saya kasih tahu kenapa Milar ini kok bisa menyebabkan korsleting listrik. Ini rahasianya guys, rahasianya TH-T9BD. Jadi dari sini guys, listrik ini guys, nah, sesudah dari ini guys, nah ini adalah soket input listrik 220 volt. Nah ini guys, listrik dari sini guys mengalir guys, serat masuk sebagian ke sini guys, ke Milar guys, dari Milar ke sini guys. Nah, jadi dari Milar tadi gini guys, nah dari sini guys, nah, dari sini ini guys ya, nanti akan menancap ke ini guys, nah, menancap ke ini guys. Oh bukan, bagian sini guys. Nah ini alu nancap ini nanti ini guys, ini guys ya, menancap ke sini guys. Nah ini kan aluminium guys, konduktor guys. Jadi dari sini akan mengalirkan listrik ke sini guys. Nah ke sini guys. Nah, lalu di sini juga nancap kabel ground. Nah, akhirnya apa? Terjadi korsleting listrik jika fase kabel listrik 220 volt yang nancap adalah kabel fase. Tapi jika kabel netral tidak terjadi masalah, tapi tetap aja karena ini ada kerusakan, nah, maka ada trouble pada modul. Yang kedua adalah ini guys, ini adalah kapasitor 150 volt 330 mikrofarad. Sekarang kita cek guys ya, ini negatif di sini guys, positif sini guys. Ini adalah kapasitor polar guys, lihat guys. Nah rusak guys ya, cuma 0,012 nanofarad. Coba kita reset lagi guys. Nah rusak guys ini guys. Sudah kita cek menggunakan ini guys, ESR guys. ESR ini Anda masangnya terserah, terbalik apa enggak masalah. Kita tunjukkan guys supaya Anda tidak bingung guys. Jadi ini saya tes menggunakan ESR. Nah nilainya cuma 23,99 nanofarad. Nah sama ini kan beda jauh guys, 330 milifarad. Jadi ini rusak, buang guys. Lalu kerusakan ketiga ini guys, Milar 223 630 volt. Milar ini posisinya di sini guys. Kalau ini posisinya di sini guys. Nah ini rusak guys, rusak.
Sekian dulu guys informasi dari saya tentang penanganan PCB servo korsleting listrik. Sekian, terima kasih sudah melihat video saya. Klik tanda jempol, klik subscribe, juga tanda lonceng.